Selamat datang kembali ya, selamat bertemu kembali di perkuliahan kita, Hukum Tata Negara Adat. Ya, sore ini kita akan mendengarkan perkuliahan dari Bapak Andi Ahmad Yani, ya, yang merupakan dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, ya, di Universitas Hasanuddin. Beliau juga sekarang ini sedang menyelesaikan disertasi di Leiden University di social sciences, ya, Pak Andi Yani, ya, di Social and Behavioral Science. Mungkin nanti Pak Yani bisa menyebutkan ininya. Tadi saya sebetulnya sudah siapkan CV-nya Pak Yani, tapi takutnya kita kekurangan waktu nanti kalau saya bacakan CV-nya. Nanti saya share saja CV-nya di ruang chat, ya. Oke. Pak Andi Ahmad Yani ini adalah teman saya waktu sama-sama kuliah di Belanda yang lalu, dan beliau banyak meneliti tentang sosiologis, ya, tentang administrasi sosiologis, ya, fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat, ya, khususnya di wilayah Indonesia Timur, ya, dan Tengah barangkali, ya, Pak Dian, ya. Ya, ini sengaja ya kami pakai daerah, ya, karena kita menghormati judul mata kuliah kita, Hukum Tata Negara Adat, ya, ada adatnya, ya. Pak Yani itu pakai songkoknya Bugis, ya, Pak Yani, ya. Ya. Saya karena dari Pulau Jawa, jadi saya pakai baju Jawa, Pak Yani. Oke, meskipun orang Padang, Bang. Relax, ya. Biar nggak kelihatan Padangnya. Jadi nyari Padang apa aja. Terlalu berat kalau pakai songkok Padang. Oke, istri saya Jawa. Oke. Ya, baiklah. Kita supaya karena ini akan bentrok ke maghrib juga, Pak Yani juga nanti mungkin setelah 1 jam akan minta izin, ya, nanti Pak Yani untuk sholat maghrib bareng. Karena 18.30 di sana, 17.30 di kita itu adalah waktu sholat maghrib, ya, waktu Indonesia Tengah, ya, 18.30. Tapi kita lanjutkan 10 menit atau berapa menit, ya, Pak Yani, ya, nanti sholat maghrib? Ya, 5-10. Nanti kita break sebentar. Nah, untuk itu tanpa berpanjang-panjang lagi, kuliah sore ini mengenai sistem tata kelola kerajaan Bugis, ya, yaitu di Sulawesi Selatan, akan disampaikan Pak Andi Yani. Ya, kita menggunakan istilah tata kelola ini memang sebetulnya dalam bahasa Inggris tata kelola itu kan governance, ya, yang kemudian di dalam istilah resmi pemerintahan kita gunakan pemerintahan, yang sebetulnya itu artinya dalam bahasa Inggris adalah pemerintahan itu adalah governance, gitu kan. Nah, itu pun digunakan juga istilah governance, itu selalu saya sampaikan kepada mahasiswa. Di dalam perusahaan pun digunakan istilah governance. Kita mengenal istilah good corporate governance kalau di dunia swasta, tapi di pemerintahan istilah governance di bahasa Indonesia kita terjemahkan sebagai pemerintahan, yang sebetulnya adalah tata kelola. Sedangkan pada zaman dahulu kala, itu zaman kerajaan-kerajaan itu kan ya, tidak ada itu yang namanya HTN, HAN, istilah itu kan belum dikenal waktu itu. Bagaimana mengelola masyarakat, mengelola hubungan penguasa dengan rakyat, itu adalah tata kelola, governance sebetulnya. Nah, lalu kemudian dalam dunia ilmu kenegaraan yang modern, kita baru mengenal hukum tata negara dan hukum administrasi negara, ya. Tapi semuanya itu kan dalam rangka mengelola hubungan masyarakat dengan penguasa atau yang mengelola wilayah tertentu, ya. Nah, kali ini kami persilakan Pak Andi Yani untuk memberikan pencerahan, ataupun kita mungkin bukan pencerahan, malah kita belum pernah dengar barangkali, ya, bagaimana sebetulnya sistem tata kelola kerajaan. Kita sudah beberapa mulai kemarin dengan Minangkabau, Pak Yani, ya, dengan beberapa daerah yang lain, Aceh, gitu. Nah, sekarang dari Indonesia Timur, dengan hormat kami persilakan Pak Andi Yani untuk mengajar mata kuliah kita pada hari ini. Silakan Pak Yani. Terima kasih Pak Muhammad Nofrizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk teman-teman mahasiswa
yang hadir pada kesempatan kali ini. Saya merasa sangat menjadi sebuah penghormatan luar biasa ya. Saya menjadi bagian dari kelas ini. Saya dan Bang Nofrizal sering sekali berdiskusi tentang bagaimana sistem tata kelola negara sejak zaman dulu ya. Dan kita di Indonesia ini terdiri dari banyak sekali kerajaan-kerajaan. Dan setiap kerajaan-kerajaan itu kemudian mereka memiliki peradaban-peradaban yang sangat maju, gitu ya. Dan salah satu di bagian Indonesia Timur ini adalah kerajaan Bugis. Ada juga orang menyebutnya, ada beberapa kerajaan nanti saya jelaskan. Dan ini juga kebetulan saya adalah dosen di Departemen Ilmu Administrasi saat ini di Leiden University Political Science. Sebelumnya saya di Utrecht School of Governance bersama Bang Nofrizal juga di sana. Dan selama di Belanda saya kemudian banyak mendalami kajian dengan istilah indigenous governance. Jadi indigenous governance ini yang kemudian kita mencoba membangun kritik terhadap hegemoni sistem tata negara yang diterapkan oleh sistem Barat, begitu. Dengan indigenous governance ini kita mencoba memberikan bahwa negara-negara dunia ketiga yang post-kolonialis itu bukan berarti bahwa kita tidak civilized gitu dibandingkan negara-negara Eropa yang banyak mengkolonialisasi negara-negara Asia dan Afrika. Kita bisa jadi jauh lebih civilized dibandingkan mereka. Nanti kita akan lihat seperti apa. Dan di Bugis sendiri kita banyak memiliki beberapa sistem-sistem tata kelola negara. Dan dengan senang hati saya mencoba share pada kesempatan kali ini. Saya punya artikel yang terkait dengan ini, bisa di googling administrative tradition ya, in Indonesia, tapi masih dalam bahasa Inggris. Dan jadi menjadi bahan diskusi kami dengan Pak Nofrizal kemarin, dan tentulah saya diundang untuk sharing pada hari ini. Izinkan saya untuk share screen, Pak Nofrizal? Ya, silakan. Ya, saya mohon maaf ada background di belakang saya. Kebetulan rumah saya dekat masjid, mudah-mudahan tidak begitu mengganggu. Jadi ini adalah buku Latoa Matulada, almarhum Profesor Matulada. Beliau yang kebetulan mengkaji tentang sebuah kitab klasik. Jadi kalau di buku itu namanya Lontara. Lontara itu adalah tulisan di atas daun lontar. Nah, ini yang teman-teman lihat ini adalah tulisan Lontara. Latoa ini adalah salah satu kitab tua yang sekarang ini berada di perpustakaan Leiden, yang berisi tentang bagaimana nasihat kepada para pengelola negara, begitu. Jadi hampir semua kajian-kajian saya di sini, beberapa yang akan saya presentasikan di sini diambil dari buku Prof. Matulada, dan kebetulan memang beliau menyunting dari buku Lontara Latoa ini. Sebelumnya mungkin bagi kalian yang tidak tahu di mana Makassar, jadi ini peta Indonesia, dia di Provinsi Sulawesi Selatan ya, di sini di peta di bundaran ini. Lebih spesifik petanya kayak seperti ini. Kalau ini peta Sulawesi, nah Sulawesi Selatan ini daerah ini. Ini ada 24 kabupaten kota. Ini Tanah Toraja sekarang sudah berpisah dengan Toraja Utara. Ada Makassar sedikit kecil di sini dan Selayar ini ya. Ini adalah wilayah Sulawesi Selatan. Sebelumnya ada Sulawesi Barat juga masuk di sini dan kemudian berpisah tahun 2004 gitu. Kemudian menjadi kabupaten sendiri. Sekedar sebelum kita membahas tentang tata kelola negara, saya ingin mencoba memberikan beberapa kebudayaan-kebudayaan besar di Sulawesi Selatan yang menjadi inspirasi kita ya, bagaimana sebenarnya masyarakat di Bugis itu memang sebenarnya jauh lebih civilized sejak dulu gitu. Ini salah satu contoh adalah sebuah manuskrip kuno Lagaligo yang kemudian oleh UNESCO dijadikan sebagai Memory of the World sejak tahun 2011. Naskah kuno ini adalah salah satu naskah terpanjang di dunia, sebuah epos sastra yang jauh lebih panjang dibandingkan Sanskerta Mahabharata yang hanya terdiri 200.000 baris gitu. Sementara Lagaligo ini terdiri dari 225.000 baris dengan 6.000 halaman. Sebenarnya Lagaligo ini adalah sebuah cerita oral gitu. Jadi
apa cerita-cerita rakyat begitu, dan kemudian dituliskan pada abad 19, 18 sekian gitu. Ketika kemudian ada penginjil dari Belanda datang belajar bahasa Bugis, kemudian salah seorang perempuan yang penguasa dan kemudian menuliskan Lagaligo ini. Tapi yang tertulis ini hanya menurut beberapa ahli Bugis, ini hanya sekitar 2/3 dari naskah atau cerita asli Lagaligo, saking panjangnya ya. Jadi hanya ditulis itu hanya 2/3 dari semuanya gitu. Nah, saat ini berada di perpustakaan Leiden University. Ya, jadi kemudian ada saya di sana datang belajar bahasa Bugis, kemudian mungkin menyala YouTube-nya, Bang. Ya. Oke. Ya. Ya, jadi ini adalah kalau kita buka di website UNESCO, ini akan muncul ya bagaimana kemudian Lagaligo dikenal sebagai diakui sebagai Memory of the World seperti itu. Oke, nah ini adalah tampak dari Lagaligo ya. Jadi kitab asli yang ada di perpustakaan Leiden ini kayak seperti ini. Jadi kenapa dalam bentuk kertas? Karena waktu itu memang penginjil namanya Mates ini yang kemudian meminta Choli Puji, seorang bangsawan perempuan yang kebetulan menghafal Lagaligo untuk menulis ulang begitu, dan dia menyediakan kertas dan tinta gitu ya. Jadi waktu itu sangat terbatas, tapi kemudian disediakan seperti itu. Ada 12 jilid, sebenarnya tidak berjilid-jilid, tapi saking panjangnya kemudian dijilid-jilid begitu ya. Kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Ini versi pertama dan versi kedua ya. Jadi ada jilid pertama, ini jilid kedua. Kemudian belakangan dicetak ulang jilid pertama, jilid kedua, dan jilid ketiga. Jadi masih ada 9 jilid yang belum terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Kemudian ditulis ulang seperti itu. Tapi meskipun demikian, naskah ini sudah bisa diakses secara online di Digital Archive Leiden University, di library-nya. Di googling saja, kalau teman-teman bisa membaca huruf lontara, silahkan membaca menulisnya. Ketika Anda ke Leiden, di Leiden itu dikenal sebagai kota puisi. Di hampir setiap dinding-dinding kota itu selalu ada puisi-puisi dari hampir semua negara gitu. Di Indonesia salah satunya ada puisi Ronggo Warsito, ya, kutipan Ronggo Warsito, kemudian puisi Haril Anwar, dan juga ada kutipan Kelong dari menggunakan aksara lontara. Pas di depan perpustakaan pusat Leiden University, dan kebetulan di dinding KTLV. KTLV ini adalah salah satu lembaga budaya dan bahasa yang usianya sudah 120 tahun ya. Sampai sekarang mungkin sudah hampir 200 tahun begitu, dan mereka saat ini terus berdiri untuk memulakan penelitian-penelitian tentang budaya dan bahasa khususnya di daerah Asia Afrika. Oke, yang kedua adalah saya coba sharing ini penemuan terbaru dan dikenal sebagai ancient cave painting ya. Jadi di sebuah goa di Kabupaten Maros, tetangga dengan Makassar, sekitar 30 menit dari Makassar. Itu ditemukan sebuah lukisan ini, dan ini berusia 40.000 tahun, jauh lebih tua dibandingkan di Prancis dan Spanyol, tapi masih lebih muda dibandingkan di Afrika Selatan yang usianya 73.000 tahun. Dan ini menjadi salah satu temuan terbaru tentang bagaimana karya seni ya yang paling tertua di dunia selain dari Afrika. Selain itu juga ditemukan sebuah baru-baru juga ini diterbitkan di Nature tahun 2022, meskipun penggaliannya dilakukan tahun 2015, sebuah rangka yang berusia 7.200 tahun, dan kemudian ini diklaim menjadi salah satu memberikan tanda tentang teka-teki bagaimana sebenarnya manusia pertama yang ada di Indonesia, dan hasil ini membuktikan bahwa ternyata rangka ini, orang ini dulu adalah keturunan dari Papua dan di Aborigin. Jadi orang yang pertama masuk di Wallacea itu adalah orang-orang Tualean yang memiliki keturunan dari Papua New Guinea. Ini merupakan bagaimana perkembangan peradaban di Sulawesi Selatan ya. Bagaimana kemudian kita bisa membayangkan zaman abad 14, 15, 16 itu kerajaan Goa dan Talo itu adalah sebuah kerajaan yang sangat besar seperti itu. Sebelumnya saya ingin mencoba memetakan secara bagaimana konsep pengelolaan negara di dunia gitu. Jadi ada Europe kontinental dan ada Anglo-Saxon. Secara latar filsafat mereka berbeda begitu.
Di Eropa kontinental itu menggunakan konsep liberalisme, kalau di Anglo-Saxon mereka jauh menggunakan pragmatisme. Jadi Montesquieu dengan John Locke gitu. Kita bisa lihat bagaimana kemudian di Eropa itu stateless, kekuatan negara sangat kuat, sementara di Anglo-Saxon, di Amerika, Inggris, Australia, itu adalah mereka stateless. Bagaimana kemudian peran negara itu dicoba dikurangi, dan kemudian peran dari organisasi bisnis itu jauh lebih dibesarkan seperti itu. Makanya contoh di Amerika misalnya ada penjara private ya, bukan penjara public seperti itu. Sementara kita di Eropa hampir semua penjara itu adalah pasti public. Gitu di Indonesia kan semua tidak ada penjara private ya, semua adalah dikuasai oleh negara. Jadi contoh ya bagaimana kemudian pendekatan fungsi negara. Kemudian dalam peranan tata kelola publik pun demikian gitu. Kalau di liberalisme menjadi hanya sekedar fasilitator, kalau Anglo-Saxon dia terinstitusi dalam sistem pemerintahan. Oke, lebih spesifik banyak lagi lebih spesifik tentang Napoleonic ya, kemudian Germanic, Scandinavian. Jadi sebenarnya hampir semua konsep-konsep tata negara di Eropa itu pun berbeda gitu ya. Jadi kemudian kenapa kemudian kita di Asia Tenggara, di Afrika itu mencoba mengadopsi sistem yang ada di Eropa, sementara di Eropa dan Barat itu mereka berbeda begitu. Nah, akhirnya kemudian ini menjadi perhatian buat kita untuk mencoba menggali bagaimana kita tata kelola di negara kita di Indonesia yang dulu kaya dengan berbagai macam sistem tata kelola negara sejak zaman dulu begitu, dan kita dalam proses kolonialisasi kemudian hegemonisasi pemerintahan gitu ya. Jadi dalam sejarah ada salah satu mahasiswa PhD sejarah di Leiden, dosen UGM baru saja menulis bagaimana kemudian proses modernisasi birokrasi di Indonesia itu sangat dipengaruhi oleh Amerika. Gitu. Kemudian ketika para ahli-ahli tata negara atau sistem administrasi publik itu dikirim untuk sekolah di Amerika, gitu. Kayak di UP ya, University of Pennsylvania gitu, dan mereka kembali, itulah kemudian yang mendesain LAN ya, Lembaga Administrasi Negara dan Bappenas. Dan konsep inilah yang sampai sekarang terus berlaku sampai sekarang, dan mencoba kita seakan-akan Anglo-Saxon gitu. Padahal sebenarnya bisa jadi kita lebih ke Eropa misalnya, kontinen ya, jadi kontinental seperti itu. Atau mungkin kita jauh lebih ke Germanic atau Scandinavian seperti itu. Jadi banyak hal kemudian sistem-sistem negara yang jauh lebih heterogen, dan kita memungkinkan buat kita juga untuk memperlihatkan dan mengeksplorasi bagaimana sistem tata kelola negara kita di Indonesia misalnya seperti itu. Oke, saya akan membedah bagaimana kondisi tata kelola negara dengan 4 variabel. Yang pertama adalah hubungan dengan masyarakat, apakah dia kontraktual atau organik gitu. Kemudian yang kedua kita akan lihat pada hubungan dengan institusi politik, bagaimana keterlibatan politik dan birokrasi. Yang ketiga, saya akan mencoba melihatnya bagaimana fungsi hukum dengan manajemen. Apakah pola negara ini dibedakan antara mengidentifikasi dasar hukum sebagai kebijakan atau mengimplementasi kebijakan atau hukum seperti itu. Jadi ini sangat membedakan bagaimana sistem tata kelola negara di setiap tempat. Dan terakhir adalah bagaimana sistem akuntabilitas, bagaimana kontrol tata negara dibedakan antara melalui hukum misalnya, atau melalui aktor politik di lembaga legislatif. Nah ini akan kita lihat, mencoba saya gunakan frame ini untuk membedah sistem tata kelola kerajaan-kerajaan klasik di Indonesia pra-kolonialis. Oke, sebelumnya saya coba memberikan pengantar bahwa di Sulawesi Selatan itu ada 7 kerajaan besar ya, yaitu Luwu, Bone, Sopeng, Sidendreng, Wajo, Goa, dan Talok. Banyak sekali cerita-cerita tentang berbagai juga kerajaan-kerajaan kecil, dan mereka bentuknya konfederasi ya. Jadi bisa jadi kemudian raja di Sopeng itu kemudian memimpin di Bone, kemudian pun demikian raja di Wajo, bisa jadi kemudian raja di Goa. Jadi mereka terbiasa kemudian menikahkan anaknya dengan perempuan dari kerajaan lain begitu, supaya untuk mengikat kekeluargaan mereka. Tapi bukan berarti kemudian dalam beberapa kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan tidak melalui konflik. Mungkin kita kenal bagaimana Goa kemudian menguasai hampir seluruh
kerajaan di Sulawesi Selatan yang kemudian pada akhirnya melahirkan pemberontakan Arupalaka ya, bersekutu dengan VOC untuk menguasai kerajaan Goa, dan setelah itu kemudian kerajaan Bone menguasai hampir semua di Sulawesi Selatan. Jadi ada konflik juga pada zaman itu. Tapi ketika jauh sebelum kolonialis, bisa kita lihat bagaimana kemudian hampir setiap negara itu mereka memiliki irisan-irisan darah karena mereka menganggap bahwa kita adalah satu kesatuan. Ini terjadi di Eropa. Di Eropa pun demikian ya. Di Eropa bagaimana kemudian raja-raja di Prancis, di Skandinavia, bukan Skandinavia, sorry, di Austria, kemudian di Prusia, Jerman gitu ya. Di Belanda ya, mereka kemudian mengawin-kawinkan anaknya dengan para raja-raja yang lain seperti itu. Jadi ini adalah tradisi yang lama begitu. Salah satu upaya untuk membangun koalisi ya dengan kerajaan lain supaya mereka tidak diserang, atau ketika diserang mereka mendapat bantuan seperti itu. Jadi hal itu sudah biasa. Salah satu yang terkenal itu misalnya Raja Austria memiliki banyak anak perempuan, dan hampir semua anak perempuannya itu dikawinkan dengan hampir semua raja-raja besar di Eropa. Misalnya dengan Louis XVI, Raja terakhir di Prancis ketika Revolusi Prancis, itu adalah salah satu anak dari Austria. Kemudian ada juga yang kemudian menikah dengan Prusia dan lain-lain. Jadi kasus seperti ini sama ya di Eropa dengan terjadi di Sulawesi Selatan pada zaman 14-15 abad waktu itu. Oke, nah kerajaan Bugis itu dimulai berdasarkan lontara dengan kontrak antara Anang, jadi Anang itu adalah rakyat, diwakili dengan pemimpin mereka Ulu Anang atau Matowah dengan Tomanurung. Nah, Tomanurung ini adalah sebuah konsep di mana orang yang di Tomanurung itu adalah orang yang turun gitu, atau orang menurun itu turun gitu. Jadi ketika pada masa konflik di antara setiap negara kerajaan begitu kacau zaman sekitar abad 13-12 gitu ya. Kemudian waktu itu para kerajaan, raja-raja kemudian mereka sepakat kayaknya kalau kita berkelahi terus ini hancur kita, bos. Tapi saya nggak mau pemimpin saya, kamu juga mungkin mau kalau saya jadi pemimpin kamu misalnya kayak gitu. Oke, terus gimana caranya? Oh, ada orang katanya turun dari langit ya, berada di desa tersebut. Ayo kita datangi, kemudian kita angkat dia menjadi pemimpin begitu. Nah, makanya di Kerajaan Bugis Makassar itu disebut dengan the stranger king ya. Jadi raja orang asing yang menjadi raja begitu. Jadi bagaimana kemudian legowo para raja-raja tersebut untuk mengangkat orang asing menjadi orang yang dirajakan seperti itu. Karena tidak mungkin mereka daripada perang gitu ya, saya tidak mungkin mengangkat kau sebagai raja saya sementara kau lawan saya misalnya. Pun demikian kamu nggak mungkin mengangkat saya sebagai rajamu karena kau lawan saya begitu. Jadi salah satu solusinya adalah mengangkat orang lain, stranger, orang yang katanya jadi dia bukan kuat tapi dia dikatakan bijak gitu ya gitu ya. Ditokohkan, jadi diceritakan bahwa dia luar biasa turun dari langit gitu. Jadi itu sama dengan cerita Lagaligo. Di Lagaligo itu cerita tentang 3 dunia gitu. Jadi ada dunia atas, dunia tengah, dan dunia bawah begitu. Ketika bumi di bawah ini belum ada orang, kemudian raja atas, kemudian raja bawah menikahkan anaknya untuk mengawinkan dan menempati dunia tengah yaitu bumi seperti itu. Nah, Tomanurung ini dikisahkan sebagai bagian dari Lagaligo tadi begitu. Nah, tetapi kemudian ketika mereka mengangkat Tomanurung itu sebagai pemimpin mereka, disitulah lahir tentang kontrak sosial. Jadi ada kontrak kemudian antara masyarakat atau raja, para pemimpin dengan para Tomanurung gitu. Nah ini salah satu dikisahkan ya dalam tulisan beberapa tulisan, saya kutip dari Gusnawati, artinya kami ingin dikasihani Tuan, menetaplah di sini negeriku Tuan. Janganlah pergi atau lenyap. Duduklah di sini memerintah kami, Tuan. Kehendakmulah yang menentukan perintah kami lakukan. Tetapi engkau jaga kami dari gangguan burung pipit. Jadi bahasa-bahasa kiasan. Engkau selimuti kami agar kami tidak kedinginan. Engkau ikat kami bagai songgok padi yang tak hampa. Walaupun anak kami dan istri kami bila engkau tidak memilikinya, kami pun juga tidak memilikinya. Ini salah satu kutipan, dan ada beberapa kutipan-kutipan lain yang dari beberapa sumpah ini, misalnya, kami akan menjunjung Anda, jadi memberikan, oke, kami menghormati Anda, tapi ada beberapa batasan-batasan yang akan kau lakukan. Seperti itu. Nah, dalam sistem politik di Bugis ini kemudian ada perjanjian, jadi ada hak dan kewajiban
bagi masing-masing para penguasa dan mendapatkan ganjaran jika melanggar perjanjian. Jadi antara rakyat dan pemimpin itu betul-betul mereka memiliki sebuah kesepakatan begitu. Nah, ketika misalnya pemimpin dianggap gagal, itu kemudian berdampak serius. Misalnya kayak gagal panen, bencana alam, wabah penyakit. Jadi itu menjadi sebuah simbol, kemudian masyarakat menganggap, oh kayaknya raja kita ini tidak memimpin dengan baik. Misalnya kayak gitu. Nah, di Bugis itu ada banyak kisah ya dalam sejarah pemaksulan penguasa karena mereka menyalahi perjanjian. Jadi kontrak di Bugis itu adalah kontrak kami patuh pada Anda ketika Anda memegang perjanjian pada saat kami patuh pada Anda. Misalnya kayak gitu. Oke, kami patuh pada Anda, tapi tolong juga berikan kami keamanan gitu ya. Tolong pastikan semua kekayaan kami. Bukan berarti bahwa kau menguasai kami, kemudian kamu mengambil misalnya barang milik kami, misalnya kayak seperti itu. Jadi ada beberapa etika yang mereka coba bangun seperti itu. Nah, kasus pemaksulan yang pernah terjadi misalnya di Kerajaan Bone ya, Lai Camatin Roy Riadenena dia dibunuh di tangga, kemudian Lauli Boteke Matin Roy di Tureng, jadi dia juga kemudian dibunuh, kemudian dipukul pakai yang ketika orang menumbuk padi begitu. Dan di Wajo pun demikian, ada Batar Wajo 3, Lepat Tedungi atau sama Selangi, karena juga abuse of power begitu. Jadi ada beberapa kemudian ini contoh bagaimana kisah pemaksulan raja-raja di Bugis terjadi. Jadi kontrak politik antara pemimpin dengan rakyatnya itu bukan bersoalan bahwa kami mengikuti apa yang kemudian kau lakukan, tapi juga ada hal-hal yang harus kau lakukan dan menjadi wajib bagi kamu ikuti ketika kami percaya pada Anda untuk memimpin kami. Jadi ada kontrak sosial ya yang terjadi itu di dalam sistem pemerintahan di Kerajaan Bugis Makassar begitu. Oke, nah kemudian bagaimana hubungan negara dengan masyarakat? Tadi saya katakan ya, jadi negara Bugis itu dibangun dengan kontrak sosial. Jadi rakyat dipresentasikan oleh Matoa atau Ulu Anang memiliki kekuasaan yang setara dengan raja dalam mengatur negara. Saya kutip dari Lontara, nih, coba kita lihat bagaimana dalamnya Latoa ya dan memberikan deskripsi tentang prinsip-prinsip demokrasi jauh sebelumnya, ini abad 14 nih ya. Raja tidak mempunyai arti yang terlalu penting dibandingkan dengan rakyat. Rakyat tak akan ada tanpa rakyat. Raja tak akan ada tanpa rakyat. Sebaliknya, rakyat tanpa raja tetaplah ia rakyat. Kita bisa lihat begini ya, bagaimana kemudian kekuasaan rakyat itu jauh lebih kuat dibandingkan raja begitu ya. Raja tak akan ada tanpa rakyat gitu ya. Jadi raja tidak mempunyai arti terlalu penting gitu. Oke, masih di Latoa di bagian 5 gitu. Rakyatlah yang mendudukan raja pada tempat kemuliaan. Rakyat yang memberi kehidupan dan belanja kepada raja. Oleh karena itulah maka raja terutama berkewajiban untuk memberikan seluruh hidupnya bagi kepentingan rakyat. Ya, kita melihat bagaimana kemudian raja itu bukan seseorang yang melakukan sekehendaknya, tapi rakyat yang memiliki power yang lebih kuat karena dialah yang menentukan siapa yang jadi raja. Begitu. Jadi kemudian bagaimana raja harus melindungi, menghormati hak-hak dan milik rakyat. Dan kemudian juga bagaimana raja harus mencegah perbuatan kekerasan orang kuat dan menjadi tempat berlindung bagi rakyat. Ini semua tertulis dalam Latoa, sebuah kitab Lontara kuno, ditulis sekitar abad 14-15 gitu. Ini menjadi sebuah acuan guidelines bagi semua raja, khususnya di Kerajaan Wajo ya dan Bone, bagaimana kemudian mereka mencoba menginterpretasikan pesan-pesan Latoa. Jadi Latoa ini kayak orang tua ya, orang bijak lah kayak gitu ya. Bagaimana seharusnya kamu itu memerintah rakyatmu kayak gini nih ya, gitu. Nah, Latoa ini lebih lanjut kita akan bahas beberapa unsur-unsur dalamnya begitu. Oke, nah hubungan negara dengan institusi politik misalnya. Sistem politik dalam Kerajaan Bugis tidak mengenal pemisahan kuasa. Jadi tidak ada lebih spesifik soal itu. Kekuatan politik lebih personal dibandingkan institusi. Jadi dalam beberapa hal, beberapa kekuatan politik itu lebih personal, tapi kemudian variabel lain dalam pemisahan institusi politik dan birokrasi adalah menilai tingkat komitmen dan kompetensi pegawai negara dan pemimpin publik melalui proses seleksi. Jadi ada proses merit system gitu ya dalam memilih para pejabat-pejabat negara gitu. Di Wajo misalnya dalam versi yang lain
Di sana raja itu tidak heredity, jadi tidak berdasarkan darah misalnya kayak gitu. Jadi seorang raja kemudian tidak semata-mata kemudian anaknya menjadi raja begitu. Dibutuhkan kesepakatan ya dengan beberapa negara-negara konfederasi untuk mendukung seseorang untuk menjadi raja seperti itu. Jadi tidak semata-mata kemudian dia memiliki anak yang kemudian otomatis menjadi raja. Jadi para raja-raja konfederasi ini kemudian mencoba untuk melihat siapa yang kemudian memiliki pengaruh yang kuat, kecakapan gitu ya untuk menjadi pemimpin di semua negara. Jadi anggaplah waktu itu ya dukungan siapa yang memiliki dukungan paling kuat lah ya dengan para negara-negara konfederasi kan seperti itu. Jadi waktu itu kan nggak ada pemilu ya, orang tidak datang ke ke milik suara misalnya enggak. Tapi tetap pada berdasar dukungan mayoritas orang seperti itu secara politik. Gitu. Kemudian juga ada juga misalnya dewan yang menjadi penasehat dan pengawas raja. Kalau di Bugis misalnya tempat bicara, kemudian di Goa juga ada juga istilah yang lain ya. Di Makassar ya mereka juga istilah yang lain. Jadi berfungsi sebagai legislatif begitu. Tapi waktu itu kan belum pada istilah pemisahan kekuasaan, tapi mereka pada posisi perwakilan dari para raja-raja Raja Anuang gitu ya, raja-raja di setiap konfederasi tersebut. Oke, nah ke persoalan merit system tadi, seleksi para pejabat publik dalam kerajaan Bugis, menurut Matulada, Pampawa Ade, jadi Pampawa Ade ini adalah bahasa Bugis dari pegawai negara, itu harus memiliki minimal 3 ya syarat untuk ya 3 ya bukan 4 ya 3 untuk menjadi syarat Pampawa Ade atau pegawai negara. Yang pertama adalah memiliki karsa, inisiatif untuk berbuat kebajikan. Jadi dia takut berbuat sewenang-wenang, takut berkata yang tak benar, takut berbuat cekak, ya niat jahat. Jadi mereka betul-betul memiliki inisiatif untuk selalu berbuat kebajikan. Jujur, ya sanggup melakukan segala sesuatu dengan cermat, cinta kepada kebenaran dan kebajikan, dan serta berani. Dan yang ketiga kaya. Nah, kaya ini bukan uang ya. Jadi kaya di sini soji maksudnya adalah orang yang tak berkehabisan usaha, tak berkekurangan alasan untuk berbuat dan perbuatan itu adalah perbuatan baik. Jadi dia kayak mungkin kreatif ya. Jadi dulu bahasa kreatif, kata kreatif itu tidak ada dalam bahasa Bugis, kemudian dibahasakan bentuk kaya. Tapi makna kaya dalam konteks ini menurut Latoa adalah orang-orang yang selalu memiliki inisiatif ya untuk membuat sesuatu dalam membuat kebijakan mungkin pada zaman itu ketika menyelesaikan persoalan-persoalan rakyat. Nah, itulah yang diharapkan para Pampawa Ade dalam pegawai negara tersebut ya. Meskipun aturan-aturan ini tidak mengacu pada standar keterampilan zaman itu ya, tapi syarat nilai dalam Latoa justru sangat penting. Dan justru inilah yang menjadi hilang dalam birokrasi kita misalnya. Kita lebih melihat pada sisi psikomotorik misalnya kayak gitu. Dari sisi knowledge misalnya ada ujian tes misalnya seperti itu, kemudian keterampilannya misalnya, terus orang tidak menilai bagaimana kemudian attitude-nya, bagaimana kemudian etikanya gitu ya. Jadi ini yang kemudian hilang dalam sistem seleksi pegawai negara kita, bagaimana kita menyeleksi para pegawai negara yang bisa bekerja pada masyarakat dan memiliki etika tertentu misalnya kayak gitu. Dalam kajian administrasi publik misalnya, juga ada salah satu kajian namanya public service motivation. Jadi kita memilih orang itu karena memang memiliki motivasi untuk melayani orang lain. Gitu. Nah ini yang menjadi catatan kita ketika kita menyeleksi para CPNS itu, yang diseleksi adalah knowledge dan psikomotorik ya. Kita tidak kemudian menyeleksi dari sisi misalnya nilai etika gitu ya, kemudian juga dalam sisi keinginan untuk melayani orang lain, misalnya public service motivation. Gitu ya. Jadi orang-orang ketika memiliki public service motivation yang tinggi, itu akan selalu berupaya untuk menyelesaikan persoalan. Nah ini kita lihat misalnya bagaimana suster-suster yang berada di Maluku gitu ya, yang mencoba memiliki karsa untuk bekerja, mereka tidak pernah mengeluh misalnya kekurangan dana atau masalah apa gitu. Dan mereka mencoba untuk melakukan sesuatu, oke apa yang harus kita lakukan untuk bisa tetap melayani masyarakat.
Akhirnya kemudian salah satu kasus misalnya namanya Suster Apung gitu, dia kemudian mencoba untuk dengan uangnya sendiri, dengan perahu yang dia punya, mengunjungi para warga di setiap pulau untuk memeriksa kesehatan mereka. Dan mereka melakukannya karena cinta, karena mereka melakukannya karena public service motivation tadi. Jadi mereka melakukannya karena mereka memang memiliki motivasi untuk melayani rakyat gitu ya. Nah ini yang hilang gitu kita dalam CPNS itu. Etika dan spirit ya, karsa orang untuk misalnya bekerja dengan hal tersebut gitu. Jadi ini menarik ya, bagaimana kemudian unsur-unsur seperti ini hilang dalam sistem birokrasi kita gitu. Jadi kita lebih pada sisi skill tapi mengabaikan sisi etika dan nilai dalam proses seleksi. Oke, kita pindah dalam hal apakah sistem Bugis ini menggunakan legal atau versus manajemen. Nah, sistem tata kelola kerajaan Bugis itu cenderung menggunakan sistem hukum dibandingkan sistem manajemen. Jadi, sistem Bugis ini sangat mengacu pada namanya pangadereng atau adet gitu ya. Jadi, Latoa ini mensyaratkan semua pegawai negara harus memahami dan mendalami adet hukum gitu ya dalam melaksanakan tugas tata kelola negara. Jadi, mereka para papau adet ini ya, mereka itu harus paham bagaimana semuanya adat ya, pangadereng ya, bagaimana sistem nilai yang dibangun dalam masyarakat tersebut. Sistem ini sama dengan sistem negara hukum di mana menyeleksi pegawai dengan berlatarkan pendidikan hukum ya. Di beberapa negara seperti misalnya di Amerika, kemudian di Eropa, beberapa negara juga ketika mereka menyeleksi beberapa pegawai tata kelola negara, mereka lebih memprioritaskan orang-orang yang berlatarkan hukum misalnya, seperti ya mahasiswa di peserta mata kuliah ini. Nah, kemudian ada dua posisi penting dalam pemerintahan, yaitu Pak Bicara dengan Pak Ketuanya. Mereka adalah semua pelaksana hukum pada saat itu, ya. Jadi mereka lah yang memiliki otoritas ya dalam menyelesaikan persoalan-persoalan hukum pada zaman itu. Lalu juga mungkin saya sampaikan bagaimana kemajuan hukum pada zaman itu. Mungkin teman-teman mengenal dengan salah satu hukum dagang Bugis ya, yang kemudian menjadi salah satu acuan hukum internasional, Aman Nagapa ya. Jadi itu salah satu hukum tentang hukum perdagangan tersebut. Saya akan cerita soal itu nanti diingatkan kalau saya lupa soal Aman Nagapa tadi. Oke, nah tradisi tata kelola kerajaan Bugis. Nah, dalam Bugis juga mereka memiliki sisi akuntabilitas ya. Jadi sistem tradisi administrasi Bugis ini mengaplikasikan sistem akuntabilitas melalui Aruma Bicara. Nah, Aruma Bicara ini mirip dengan lembaga legislatif pada saat ini. Jadi dialah yang mengontrol raja dan juga para pegawai kerajaan lain. Jadi mereka, Aruma Bicara ini memiliki otoritas untuk memastikan para raja dan para pegawai tidak abuse power seperti itu. Nah, tindakan pemaksulan adalah salah satu bentuk proses akuntabilitas sebagai konsekuensi jika raja mengabaikan kepercayaan rakyat dan tidak mengikuti adat ya. Jadi seperti tadi saya cerita, ada kasus raja kemudian dimaksudkan ya, bahkan dibunuh misalnya. Ketika raja itu betul-betul telah terbukti abuse of power seperti itu. Dan itu memungkinkan untuk dilakukan pada zaman itu. Nah, keterlibatan rakyat dalam proses akuntabilitas juga telah dilaksanakan kerajaan Bugis. Jadi ada juga beberapa proses untuk melibatkan rakyat dalam proses akuntabilitas. Dan coba ini ada beberapa ada 5 cara ya yang ditulis oleh Matulada bagaimana rakyat Bugis melakukan protes kebijakan negara atau ketika raja melakukan abuse of power atau mungkin keluarganya ring satunya ya, atau mungkin kayak tim suksesnya gitu, nggak pakai tim sukses nih. Pokoknya raja waktu itu ketika dipercaya mengelola negara, apakah dia betul-betul bekerja dengan baik? Ya, ini ada 5 cara untuk memastikan raja betul-betul bekerja dan menjadi salah satu pedoman accountability ya dalam sistem tata kelola negara kerajaan-kerajaan Bugis klasik pada abad 14, 15 sampai 16 gitu. Yang pertama adalah mengandro di adat. Jadi mereka mengajukan petisi kepada raja atau adat. Jadi ketika kemudian mereka merasa bahwa ini panen gagal, ini tiba-tiba banyak bencana alam, ini kayak ada masalah ini.
pasti raja kita ini melakukan sesuatu yang buruk. Jadi mereka percaya bahwa raja itu adalah representasi dari alam, begitu. Jadi alam ini dan manusia menjadi satu bagian makrokosmos. Nah, ketika kemudian manusia yang kemudian berada dalam bumi ini melakukan sesuatu, alam akan memberikan tanda-tanda tentang kekecewaan mereka pada pemimpin, kayak seperti itu. Nah, tadi saya sebutkan di awal ya, bagaimana kemudian rakyat itu menganggap ketika kemudian para raja menyalahi sumpahnya, berarti akan ada bencana. Begitu. Nah, ketika terjadi itu, para masyarakat itu datang ke Baruga. Baruga itu kayak istana raja ya, jadi Baruga istilah dulu di Bugis itu Baruga kayak istana raja. Mereka datang di depan istana melakukan protes misalnya. Jadi satu kelompok orang syaratnya tidak boleh membawa senjata tajam, mereka hanya duduk diam di depan istana. Jadi kayak demonstrasi lah zaman dulu kayak gitu ya. Jadi mengandro dia, dan mereka datang melakukan petisi seperti itu. Dan nanti akan ada salah satu pak bicara misalnya perwakilan dari raja akan keluar untuk menerima para pemimpin matoa ya dari para anuang dari rakyat tadi. Mereka ketemu dan mereka oke, ada apa gitu, pasti bahkan kami mengalami gagal panen. Ini kami menganggap bahwa raja telah melakukan sesuatu yang menyalahi sumpahnya. Dan untuk itu kami datang untuk memastikan raja melakukan introspeksi diri atas segala sesuatu yang pernah dilakukan dan menyalahi adat-adat dan hukum yang telah dilakukan disepakati selama. Seperti itu, ya. Jadi mengandur di adat. Nah, ketika dalam misalnya dalam jangka waktu tertentu, raja akan keluar dan menyatakan oke, saya terima, saya akan melakukan introspeksi, mudah-mudahan panen kita akan tetap berhasil dan raja memberikan bantuan kepada para masyarakat yang mengalami gagal panen tersebut. Oke. Yang kedua adalah Maputane, ya, menyatakan keberatan atau protes melalui inang. Nah, ini juga ketika mereka merasa sesuatu ada kebijakan yang memberatkan mereka, misalnya tiba-tiba nilai pajak misalnya dinaikkan ya, mungkin kayak beras gitu ya, ketika panen berapa yang harus disetor pada negara misalnya, kemudian orang mencoba melakukan keberatan, jadi mereka mengirim inang gitu untuk melakukan protes kepada negara terhadap raja terhadap kebijakannya. Jadi ada proses kemudian rakyat itu melakukan protes terhadap negara, terhadap kebijakan mereka gitu. Yang ketiga adalah Malimpoade. Malimpoade ini adalah aksi protes kepada raja jika kebijakan negara merugikan mereka dan diputus oleh Raguman. Nah, ini juga hampir sama dengan Maputane. Bedanya adalah ketika kemudian Maputane ini mengenai pada satu kelompok klan tertentu misalnya. Kalau Malimpoade ini ketika dia mengenai dengan kebijakan untuk seluruh Wanoa begitu. Jadi kan dulu sistem kerajaan dulu kan ada beberapa klan-klan tertentu ya yang kemudian menguasai misalnya kekerajaan begitu. Nah, beberapa kebijakan tertentu misalnya menyalahi memeratkan salah satu klan, mereka kemudian bisa melakukan protes Maputane. Kalau Malimpoade ketika dia kasusnya adalah mengenai dengan seluruh warga Wanoa, jadi dalam satu desa misalnya ketika terjadi kebijakan tadi. Nah, yang keempat adalah Makbarata, protes keras yang bisa berakibat perang kaum. Hal ini dilakukan oleh suatu persekutuan kaum atau sekumpulan kerabat secara prinsipil merasa telah dihina atau diperlakukan tidak sesuai oleh raja maupun salah seorang kerabat raja. Nah, ini ketika kemudian tadi ya persoalan klan-klan tadi ini, ketika ada salah satu klan yang kemudian merasa dirugikan atau dipermalukan oleh keluarga raja, dia kemudian datang kepada raja untuk meminta menyelesaikan persoalannya. Nah, namanya Makbarata gitu. Nah, di Bugis itu adalah salah satu cara untuk penyelesaian konflik itu adalah mengkanalisasi konflik gitu. Jadi kalau misalnya ada persoalan saya dengan kemenakan raja misalnya seperti itu, saya kemudian tidak melibatkan semua keluarga saya menyerang keluarga raja seperti itu. Tapi saya akan meminta duel dengan keluarga raja yang punya masalah dengan saya seperti itu. Makanya dikenal dulu istilahnya dengan Sigajalala Lipa atau
duel dalam sarung. Jadi sama-sama memegang badik, kemudian di dalam satu sarung, kemudian mereka duel gitu ya, saling tikam sampai semuanya entah meninggal atau bagaimana seperti itu. Jadi tidak ada istilah misalnya panggil teman gitu ya. Misalnya tiba-tiba saya ada masalah seperti itu, terus pulang, saya diejek sama si ini nih, terus mana solidaritas lu, bantu kan ya. Di Mahabharata ini nggak boleh. Jadi tidak boleh kemudian ada konflik yang kemudian melibatkan banyak orang. Jadi konflik itu harus dikanalisasi ya, dikecilkan begitu, dikontrol seperti itu. Nah, jadi yang punya konflik si A dengan si B, si B ini saja yang kemudian melakukan duel begitu ya, sama-sama membawa senjata badik paling saktinya, kemudian mereka dalam beberapa syarat duel itu biasanya dilakukan di subuh hari, kemudian di tempat yang sepi begitu, biasanya kayak di sawah, di tengah sawah, lakukan subuh hari begitu. Biasanya kemudian orang datang kemudian menantang duel, saya tersinggung dengan apa yang kamu lakukan, saya menantang Anda duel seperti itu. Oke, kita ketemu di sawah pada saat menjelang fajar. Dan semua orang kampung mengetahui bahwa akan ada duel, dan jadi semua orang tidak boleh datang ke sawah untuk menontonnya. Jadi tidak boleh nonton ya. Jadi itu adalah proses penyelesaian siri ya, bagaimana kemudian mereka menyelesaikan masalah secara personal seperti itu. Nah, ketika setelah itu makanya mereka masuk dalam sebuah sarung, dan setelah itu mereka duel ya, saling tikam. Biasa kalau sarungnya robek kemudian diganti lagi begitu ya, sambil mereka terus saling menikam. Dan sampai semua merasa oke, saya pikir kita impas. Kalau salah satunya meninggal, tidak ada keluarga lain yang bisa menuntut, dan tidak ada keluarga lain yang bisa menyatakan membalas dendam. Itu adalah persoalan dan selesai di situ. Jadi itu bagaimana kemudian sistem konflik diselesaikan pada zaman itu, gitu ya. Anak muda sekarang beda nih. Mereka udah panggil teman ya, rame-rame gitu, berkelahi, tawuran gitu. Nah dulu zaman dulu nggak ada yang gitu. Jadi betul-betul nyali gitu ya. Dan dalam kisah Lagaligo misalnya, bagaimana kemudian orang menghindari konflik, itu dikisahkan ya, ketika perahu Sewer Gading, tokoh utama dalam kisah Lagaligo itu, dalam sebuah perjalanan ke namanya negeri Cina ya, jadi bukan Cina atau Cina yang mana, ini debatable. Tapi anyway, saya mau cerita soal bagaimana kisah Lagaligo untuk menyelesaikan konflik. Jadi ketika kemudian mereka mendapatkan musuh di laut, mereka harus menghindar 3 kali ke kanan. Jadi 3 kali ke kanan lagi dikejar, ke kanan lagi, ke kanan lagi gitu. Ketika masih dikejar, menghindar lagi ke kiri 3 kali. Jadi selalu menghindar, jangan langsung ketemu. Ketika kemudian tetap diserang, salah seorang datang untuk melakukan negosiasi, apa yang kamu inginkan? Apakah ini persoalan harus kita selesaikan dengan konflik darah misalnya? Apakah saya bisa negosiasikan misalnya? Misalnya kalau kamu mau tanah, saya berikan. Kalau misalnya kamu menginginkan salah satu keluarga saya untuk menikahkan, silahkan ambil, misalnya kayak seperti itu ya. Jadi simbol-simbol seperti itu. Nah, tapi ketika kemudian prosesnya itu gagal, barulah kemudian mereka melakukan perang. Tapi ketika perang itu berarti pastikan bahwa kamu akan pasti mati. Salah satunya akan pasti mati gitu. Jadi itu konsep bagaimana kemudian pengurangan konflik dalam tradisi Bugis begitu ya. Jadi mereka selalu mencoba untuk menghindari, tapi ketika memang tidak bisa, mereka akan melakukan sesuatu, dan yakinlah bahwa segala tenaganya akan lakukan, dan pasti itu berisiko salah satunya mati atau mungkin berakibat fatal yang lain seperti itu. Ya, itu bagaimana tradisi Bugis dalam pengolahan itu. Oke, yang kelima itu adalah Malakedapurang. Nah, Malakedapurang inilah tindakan protes rakyat gitu ya. Jadi rakyat itu kemudian memecat rajanya. Jadi dalam Latoa itu dituliskan bahwa ketika kemudian rakyat merasa kecewa dengan rajanya gitu, dia kemudian berhak untuk pergi dari kerajaan tersebut. Malakedapurang. Jadi Malakedapurang itu kayak pindah dapur gitu ya. Ya, kalau dapur itu kan kayak simbol kehidupan orang gitu ya. Jadi ketika kemudian rakyat itu kemudian mengambil pindah gitu ya, jadi mereka pindah, berarti kemudian dia menyatakan kecewa dengan rakyatnya, dan mereka mengeluarkan sikap kata-kata bahwa saya memecat raja saya
dan saya kecewa dengan raja saya dan saya akan pindah dari kampung negara ini. Saya akan pindah ke tempat yang lain. Gitu. Dan raja tidak bisa dan tidak memiliki hak untuk melarang orang untuk berpindah, begitu. Karena dia ya seperti tadi dikatakan dalam Latoa, dia bukan siapa-siapa, dia adalah orang yang diangkat oleh rakyat, begitu ya. Jadi ketika kemudian raja ditinggalkan oleh rakyatnya, itu berarti raja itu memang menjadi satu raja yang tidak amanah, gitu ya. Dan itu dalam beberapa kasus cerita sejarah itu terjadi ya, beberapa raja kemudian tidak diakui, kemudian semua masyarakatnya berpindah dari negara tersebut. Ada beberapa kasus di kerajaan Goa, kemudian juga beberapa kasus di kerajaan Bone, gitu ya. Ketika para rakyat kecewa dengan rajanya, ya mereka berpindah, memecat rajanya, seperti itu. Jadi kebayang nggak sih mereka memecat rajanya? Atau kalau sekarang gimana tuh, Pak? Bisa nggak sih kita pecat presiden, gitu ya, kita kecewa. Tapi anyway, ini sudah 16.30, izinkan saya untuk break sebentar untuk salat maghrib. Nanti kita akan lanjut setelah itu. Saya kembalikan ke Pak Nofrizal. Ya, baik Pak Andiani, kita persilakan Pak Andiani untuk beristirahat selama 10 menit ya Pak Yani ya. Ya, 5 menit bisa dah. Ya. Oke, nanti kita kembali lagi jam 17.40 waktu Indonesia Barat atau 18.40 waktu Indonesia Tengah. Silakan Pak Yani. Terima kasih Pak Nofrizal. Ya. Saya izin teman-teman. Iya, sementara Pak Yani istirahat, mungkin kita bisa bacakan ya CV-nya Pak Andiani ya. Ya, kalau kita lihat Pak Andiani ini sekarang lagi S3 di Leiden ya, itu di Institute of Political Sciences. Kemudian ada 3 titel master ya, MSc dari Utrecht School of Governance, ya, dari Utrecht University di Belanda, Research Master of Public Administration and Organizational Science. Agustus 2013 dia lulus. Kemudian ada titel MPA juga, mungkin ini Master of Public Administration mungkin, dari University of Hawaii di Manoa, itu Hawaii, Amerika ya. Kemudian itu di sana ya betul, Master of Public Administration Program. Ya, bulan Mei tahun 2010 lulusnya. Ada Master of Science dari Universitas Hasanuddin di mana beliau mengajar sekarang. Ya, Master of Demography and Human Resources Development. Ya, lulus tahun 2005 bulan Juni, dan S1-nya juga dari administrasi publik ya, lulus tahun 2000 bulan Desember. Ya, jadi memang beliau bukan bukan SH, tapi kalau kita lihat di CV ini banyak sekali riset-riset beliau yang memang membuat beliau mengerti sekali akan tata kelola dari masyarakat, khususnya di lingkungan tempat tinggal beliau, yaitu di Sulawesi Selatan. Nah, untuk perkuliahan ini tadi judulnya sudah saya kasih tahu di ruang chat ya. Itu di PowerPoint yang dibagikan, itu covernya sepertinya belum dikoreksi oleh Pak Diani. Harusnya itu kan yang benar tadi sudah ditayangkan ya. Kita lihat tadi judulnya adalah tata kelola kerajaan-kerajaan Bugis. Sistem tata kelola kerajaan-kerajaan Bugis, itu harusnya begitu. Sistem tata kelola kerajaan-kerajaan Bugis masa prakolonialisme. Gitu. Oke. Saya lanjut tadi materi kita terakhir di bagaimana sistem akuntabilitas dalam tata kelola negara di kerajaan-kerajaan Bugis ya, abad 14 sampai 16. Itu dilakukan seperti ini ya, sesuai dengan di adat. Ini salah satu bentuk ade atau pengadarung ya, yang menjadi acuan para pemimpin kerajaan pada zaman itu. Oke, nah konsep ini kemudian mengalami banyak perubahan ya. Dalam beberapa perubahan ini ada 4 proses transisi
yaitu pada masa penjajahan, kemudian awal-awal kemerdekaan pemerintahan Soekarno, Presiden Soekarno, dan kemudian pada zaman Orde Baru pemerintahan Presiden Soeharto, dan pasca setelah itu di Orde Reformasi sekarang ini. Saya akan mencoba menjelaskan secara singkat saja bahwa selama penjajahan pemerintah independen berdasarkan hubungan perjanjian kerajaan Bugis itu diganti dengan sistem hierarkis dan sentralistik, sistem Abdeling dan over Abdeling dalam sistem administrasi. Jadi di tanah Sulawesi Selatan ini Belanda kemudian diyakini betul-betul menguasai sistem negara di Sulawesi Selatan itu di awal abad 19 begitu. Nah, sebelumnya meskipun Belanda masuk di Sulawesi Selatan ya sekitar abad 18 begitu. Tapi waktu itu mereka tidak menguasai secara penuh ya. Masih ada kerajaan Bone yang kemudian sebagai pemenang perang Makassar waktu itu tetap mengelilingi kekuasaan ya dalam mengontrol beberapa sistem-sistem adat waktu itu. Tapi begitu jatuhnya Bone tahun abad awal 19, sejak itulah kemudian Belanda mengambil alih semua sistem kenegaraan ya, kemudian merubahnya menjadi sistem-sistem administrasi sesuai dengan apa yang mereka lakukan di daerah lain seperti di Jawa misalnya. Jadi negara-negara yang independen yang seperti tadi yang saya sebutkan kerajaan Wajo, Sopeng, Bone, Goa dan Talo itu semuanya hilang gitu karena diganti dengan itu. Kemudian merekrut pada para pemimpin-pemimpin raja atau para penggawa-penggawa, pada bangsawan yang mau bekerja sama dengan mereka seperti itu. Nah, kemudian Belanda merubah batas wilayah yang sebelumnya dibentuk berdasarkan hubungan politik dan status historis dengan batas wilayah yang kaku dalam aturan administrasi sebagaimana kriteria birokrasi. Jadi dalam kerajaan Bugis itu tidak ada istilah wilayah saya di mana begitu ya. Jadi wilayah itu cair karena di mana ada masyarakat yang kemudian mengakui raja tersebut, mereka kemudian menjadi bagian dari kewilayahan tersebut. Saya kasih contoh satu, misalnya kerajaan Goa itu kerajaan Goa dan Talo itu disebut sebagai kerajaan kembar. Kenapa disebut kerajaan kembar? Karena ada dua raja tapi satu rakyat. Ya, jadi ini ketika ceritanya ketika kerajaan Goa mangkat gitu, kemudian dia mengangkat salah satu anaknya menjadi penggantinya. Ya, sementara yang kemudian didukung oleh para bicara ya, para pemimpin-pemimpin konfederasi begitu. Tapi kemudian ada keluarganya yang lain merasa bahwa saya lebih cocok untuk menjadi pengganti raja tersebut. Ketika suatu waktu raja yang terpilih ini pergi berburu itu waktu butuh kayak berbulan-bulan lah gitu ya, kemudian mereka kembali. Ketika dia berburu, bangsawan yang merasa dirinya memiliki pas untuk menjadi raja itu kemudian mengambil alih kerajaan, melakukan kudeta lah kayak gitu. Ketika kemudian raja ini datang yang telah berburu, dia melihat saya kayaknya sudah di kudeta. Ketika dia ingin melawan para pemimpin raja-raja konfederasi ini menasihati bahwa sebaiknya kamu jangan melakukan konflik, itu adalah juga keluargamu, sebaiknya kamu pergi saja. Hanya dia meninggalkan tempat itu, jadi raja itu pergi, dia membawa para hulu balang, itu kayak sekitar 100 sampai 150 orang gitu. Dia pergi kemudian dengan perahu, menyusiri sungai Talo, kemudian sampai di sebuah tempat, dia singgah, kemudian dia turun, rakyat mengatakan, raja sini aja memimpin kami, begitu. Jadi jaraknya itu hanya sekitar 20 kilo lah gitu ya. Ya turunlah raja itu kemudian membuat sebuah kerajaan Talo. Jadi tapi wilayahnya jadi rakyatnya sama gitu ya, tapi dua rajanya gitu. Jadi kita bisa lihat kemudian bagaimana wilayah dalam konsep Bugis itu berbeda dengan sistem kewilayahan dalam sistem Eropa gitu. Jadi dulu kan Eropa itu jelas gitu, batas wilayah itu di sini misalnya. Nah, di konsep Bugis itu tidak ada wilayah seperti, jadi tergantung dari
masyarakatnya mereka akan mendukung raja yang mana ya. Jadi tadi ketika kemudian konsep mereka memecat raja itu kemudian sangat berpengaruh gitu ya, afiliasi-afiliasi para pemimpin mereka dengan raja yang mereka anggap jauh lebih bertanggung jawab seperti itu ya. Oke, jadi itu ketika kolonial berlaku itu dirusak semua itu. Jadi mereka kemudian membuat sebuah aturan yang sangat kaku, wilayah sesuai dengan konsep Barat misalnya kayak seperti itu. Lembaga konstitutif tradisional seperti rumah bicara di kerajaan Wajo itu diganti dengan struktur birokrasi seperti yang ada di tradisi administrasi di Eropa. Kemudian Wanua yang merupakan daerah kecil dalam struktur pemerintahan yang independen. Jadi Wanua itu bukan kayak desa gitu ya, dia kayak komunal gitu ya. Jadi kayak klan-klan tertentu yang kemudian mereka memiliki wilayah tertentu dan mereka merdeka gitu ya. Mereka bisa berafiliasi dengan raja manapun seperti itu, dan kemudian diganti menjadi nama kampung dengan menggunakan sistem seperti yang ada di Jawa gitu. Jadi Belanda mencoba menggunakan sistem seperti itu. Nah, di Orde Lama ketika kemudian Indonesia merdeka, Soekarno kemudian berkuasa mencoba untuk melakukan sistem mengadopsi beberapa sistem yang ada di Belanda begitu. Waktu itu sebenarnya diharapkan ada pemerintahan federal seperti di Malaysia ya, tapi kemudian ketika Belanda membuat Republik Indonesia Serikat dan itu menjadi momok bagi para pemimpin kita dan menganggap bahwa sistem federal itu tidak laku di Indonesia dan menganggap itu adalah warisan penjajah begitu. Padahal sebenarnya di Indonesia kita ini bisa jadi itu lebih cocok federal gitu ya dibandingkan seperti ini karena luasnya wilayah, heterogenitas dan berbagai macam hal-hal yang lain seperti itu. Tapi kemudian itu mereka nafikan seperti itu dan beberapa daerah kemudian melakukan pemberontakan. Di Sulawesi Selatan ini pemberontakan terkenal adalah Kahar Musakar, Andi Asis gitu ya. Beberapa pemberontakan yang lain yang kecil-kecil, tapi yang terbesar itu adalah DITI, Kahar Musaka, Daerah Luwu, Enreka, Bulukumba, dan beberapa daerah-daerah yang lain. Mencoba untuk menerapkan sistem Islam ya, dan itu salah satu konflik panjang juga misalnya. Dan Soekarno mencoba menggunakan sistem birokrasi zaman kolonial dan menggunakan para aristokrat ya untuk mengatur para pemerintahan lokal. Di Orde Baru ini kemudian berbeda. Di Orde Baru ini ada dua struktur birokrasi ya. Jadi ada militer, ada sipil. Jadi karena Orde Baru itu adalah pemerintahan militeristik, jadi semua sistem itu dikelola dalam konsep-konsep militer seperti itu. Nah ini adalah konsep yang unik kita di Indonesia. Kayaknya tidak ada, mungkin di negara lain ada tapi bentuknya berbeda. Tapi kalau kita di zaman Orde Baru sampai sekarang masih ada kayak gini ya. Masih diterapkan seperti itu. Jadi struktur birokrasi sipil dengan militer itu pada level gubernur ada Kodam, kemudian bupati ada Kodim, kemudian camat ada Koramil, desa ada Babinsa gitu. Nah ini sekarang masih terus berlaku di polisi. Sekarang juga seperti itu ya. Kapolda, Kapolres, kemudian Kapolsek, kemudian dan Kamtibmas misalnya disingkat kelurahan gitu. Jadi ini adalah struktur-struktur militeristik yang masih berlaku sampai sekarang itu dalam mengontrol masyarakat pada zaman itu. Oke, dan dalam periode reformasi sekarang ini kita kemudian mencoba mengadopsi sistem Anglo-Saxon ya. Kita meniru gaya-gaya Amerika, Inggris, Australia gitu ya dengan konsep preventing governance, good governance, new public management, lain-lain. Kemudian kita mencoba mengaplikasi sistem itu yang sebenarnya bisa jadi tidak applicable ya dengan sistem kita di Indonesia ini. Jadi ada beberapa hal yang kemungkinan menjadi unik ya dan bisa jadi berbeda lah. Contoh misalnya kayak dulu founding fathers kita membuat majelis pemusyawaratan rakyat dengan sistem golongan gitu ya. Jadi ada golongan yang tidak dipilih melalui pemilu begitu. Nah, tapi kemudian di Orde Baru itu dikerdilkan begitu. Jadi golongan itu adalah orang-orang yang kemudian dipilih oleh negara atau pemerintah ya, yang kemudian bisa mendukung kebijakan mereka. Termasuk misalnya kayak golongan ABRI dan TNI misalnya kayak seperti itu. Tapi sebenarnya secara konseptual bisa jadi tidak seperti itu. Jadi golongan ini adalah mencoba untuk memberikan para peluang kelompok-kelompok minoritas untuk mendapat akses dalam proses pengambilan kebijakan begitu.
Jadi ini sama kalau misalnya kayak di Belanda itu ada namanya koalisi yang memberikan ruang bagi kelompok minoritas begitu untuk masuk. Jadi kalau misalnya di Belanda itu di dekan pemilu parliament threshold-nya itu tidak berlaku secara umum begitu. Jadi parliament threshold itu misalnya ada berlaku untuk partai besar, tapi ada juga parliament threshold berlaku untuk partai kecil begitu. Nah, ketika kemudian partai kecil ini tetap memiliki peluang untuk masuk di parlemen karena mereka menggunakan parliament threshold yang berbeda begitu. Nah, persoalan yang mana yang kecil ini saya nggak tahu lebih detail. Ini menarik Pak Nofrizal untuk dikaji bagaimana kemudian minoritas memiliki peluang untuk masuk. Dan juga tentang isu minoritas veto ya, di mana kemudian kelompok-kelompok minoritas memiliki hak-hak veto dalam melindungi hak-hak mereka gitu ya. Jadi kelompok minoritas itu memiliki hak-hak veto seperti itu. Nah, ini menarik untuk kita diskusikan lebih lanjut, teman-teman. Terima kasih banyak. Kalau ada diskusi lebih lanjut akan jauh lebih dinamis diskusi kita. Saya kembalikan ke Pak Nofrizal. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Pak Andi Ahmad Yani ya. Menarik sekali ya pemaparan dari Pak Andi Ahmad Yani yang mungkin banyak dari kita teman-teman mahasiswa belum tahu, bahkan mungkin yang asli dari orang tuanya dari Sulawesi Selatan pun belum tahu ya cerita sampai sedetail ini ya. Baiklah ya, tadi memang banyak kita lihat yang paparannya Pak Andi Yani tadi sudah membuktikan bahwa Indonesia sebelum kedatangan orang-orang bule itu ya, kolonial itu, orang Portugis, Inggris, Belanda itu sebelum datang ke Indonesia, bukan berarti kita tidak beradab. Kita punya kerajaan-kerajaan yang sudah sangat beradab dengan sistem yang sudah sangat mapan yang kita punya sendiri. Bahkan kalau kita lihat, kita dengarkan penjelasan Pak Andi Yani tadi, sistem demokrasinya pun ada ya, buktinya bisa memprotes raja ya, tidak seperti cerita-cerita kerajaan yang kita dengar atau kita baca atau kita tonton di TV-TV ya, kerajaan Perancis yang dulu ada l'état semua, negara adalah saya, kata Louis XIV begitu ya. Nah, jadi sangat berbeda-beda penerapan sistem tata kelola masyarakat dari satu daerah ke daerah lainnya ya. Tadi menarik juga Pak Adian menyebut tentang federalisme segala ya. Oke, silakan mahasiswa untuk bertanya. Ini lumayan ramai kelas gabungan kita pagi dan sore ini. Tadi ada saya lihat 69 orang ya. Nanti ada yang di YouTube juga, ada yang mengikuti secara live juga. Silakan mahasiswa untuk bertanya, kita masih ada waktu sekitar 15 atau 20 menit. Baik, terima kasih Pak. Saya tertarik tadi mau bertanya mengenai bagaimana perubahan-perubahan dari masa ke masa tadi. Kan di awalnya Latowa itu membahas fokus pada bagaimana pada masa prakolonialisme. Saya lihat di situ masih murni sekali yang ada di kerajaan Bugis itu. Terus yang kebetulan di HTN Adat ini kami kan dari membahas kerajaan Goa juga begitu. Nah, jadi yang saya lihat misalkan ada perwakilan rakyat seperti Batai Salapangang seperti itu di awalnya, yang terdiri yang merupakan perwakilan dari desa-desa kecil begitu. Nah, tapi yang saya lihat dan yang saya temukan itu abuse of power tadi sebenarnya itu bukan hanya terjadi, yang saya lihat ya, bukan hanya terjadi abuse of power itu juga terlihat belakangan ini. Misalkan bagaimana belakangan ini pengangkatan raja di Goa itu yang pada 2016 lalu itu banyak konfliknya juga, ditentang juga. Nah, itu pertanyaan saya, kan itu masih ada sampai sekarang begitu ya Pak, lembaga-lembaganya kayak Batai Selapangang, di Goa ada Sumbaya, terus dan lain sebagainya. Tapi bagaimana ya, kenapa bisa itu terjadi kayak tadi, terjadi abuse of power yang dimana kan ada rakyat di sini sebagai yang mengontrolnya seperti itu. Tapi tadi masih terjadi hal-hal seperti demikian gitu. Seperti misalkan ada pelantikan Raja Goa di luar dari Batai Selapangang seperti itu. Yang dimana itu kewenangan dari Batai Selapangang seperti itu Pak. Jadi di satu sisi walaupun tadi perubahannya ada, tapi di satu sisi lembaganya pun tetap eksis, tapi tugas dan fungsinya ini yang sudah kabur begitu. Terima kasih Pak. Silakan Pak Andi langsung dijawab. Ya, menarik sekali ya kasus Goa di Batai Salapangang. Jadi memang di Goa adalah mereka bahasanya berbeda ya, jadi teman-teman yang mungkin belum tahu. Jadi orang bisa katakan Bugis Makassar. Jadi orang Bugis pakai bahasa Bugis, orang Makassar pakai bahasa Makassar. Totally different gitu ya. Jadi kita nggak tahu orang Makassar ngomong apa, orang Makassar juga nggak tahu apa kita ngomong seperti itu. Jadi itu dua suku yang berbeda di. Pak Andi orang apa nih? Bugis apa? Orang Bugis, saya orang Bugis. Ya, saya orang Bugis.
Dan apa namanya tadi yang kasus sampaikan oleh Ahmad Alfaris ini adalah kasus di Kabupaten Goa. Saya adalah salah satu orang yang kemarin melakukan protes terhadap intervensi pemerintah pada lembaga adat di Goa waktu itu. Jadi Bupati Goa kemudian membuat sebuah perda baru, kemudian mengintervensi lembaga adat tersebut, dan kemudian dia membuat sebuah lembaga adat versi dia, misalnya kayak seperti itu. Dan itu menjadi polemik zaman itu, dan kebetulan saya salah satu orang yang getol mencoba memberikan pendapat ya bahwa bagaimana lembaga adat itu seharusnya dibiarkan seperti apa adanya sebagai lembaga independen seperti itu. Tapi itu pengaruh dari pertama wewenang lembaga adat sudah banyak berubah begitu ya. Jadi kalau misalnya kayak dulu kerajaan kan mereka bisa mandiri dari sistem keuangan ya gitu. Dulu ada kayak tanah adat begitu ya dan lain-lain. Nah, tanah adat itu dan semua warisan-warisan kerajaan itu kan sekarang diklaim oleh beberapa keluarga-keluarga kerajaan seperti itu. Dan itu hampir terjadi ya di Jawa kan juga demikian ya, Surakarta, kemudian 2 versi raja, kemudian juga di beberapa di kasus-kasus yang lain. Jadi ini yang menjadi kendala kita ketika lembaga-lembaga adat yang dulu ada, tapi kemudian mengalami distorsi sejak zaman kolonial tadi, gitu, dan kemudian zaman Orde Baru, gitu, dan semua zaman itulah yang kemudian banyak mempengaruhi ya marwah dari lembaga politik lembaga lokal kita tadi. Nah, kasus di Goa tadi itu adalah menjadi kajian kasus politik karena Raja Goa terakhir itu selalu maju di pilkada dan selalu kalah begitu. Jadi Raja Goa yang masih ada setiap pilkada selalu maju begitu ya, dan selalu dikalahkan dengan klannya si Limpo yang sampai sekarang masih menjadi bupati di Goa. Dan tentu klan Yassin Limpo ini dalam beberapa versi mengatakan bahwa mereka bukan bagian dari para bangsawan begitu. Itu klaim beberapa orang, tapi juga bisa jadi keluarga Yassin Limpo mengklaim bahwa saya adalah memiliki darah bangsawan, jadi mereka sama-sama memiliki klaim seperti itu. Saya tidak ingin menyatakan yang mana bangsawan yang mana tidak, bahwa kemudian terlihat sekali bahwa intervensi lembaga adat itu menjadi kehilangan marwah gitu dalam sejak misalnya apalagi pilkada ya, beberapa kemudian kelompok-kelompok adat mencoba menggunakan sistem mereka untuk maju dalam kompetisi pilkada. Dan tentu hal itu bisa jadi kemudian kalah gitu ya dalam kondisi sekarang masyarakat yang jauh lebih pragmatis seperti itu. Lembaga adat ya tentu mereka sudah tidak seperti dulu lagi begitu. Wewenang-wewenang mereka sudah hilang, fungsi-fungsi sosial kita mereka juga hilang gitu. Jadi lembaga adat itu selalu muncul hanya pada ketika ada ya acara-acara budaya saja gitu. Dan demikian halnya dengan nilai-nilai lokal tadi yang saya sampaikan itu semua hilang gitu. Jadi bahkan saya misalnya juga belakangan baru belajar kembali tentang nilai-nilai tersebut begitu. Tentang Latoa, sebuah kitab yang kemudian hilang. Untung ada Profesor Mautulada almarhum ya yang mencoba menulis ulang Latoa tersebut. Sampai kami yang generasi ini kemudian bisa mengetahuinya dan belajar lebih banyak. Karena kita pastinya ada di Leiden gitu ya. Jadi seperti itu Ahmad. Jadi mudah-mudahan menjawab ya bagaimana kita kemudian tidak bisa membandingkan lembaga adat yang ada sekarang dengan yang dulu gitu. Terlalu banyak distorsi dan fungsi sosial mereka sudah hilang gitu. Nah, itu mungkin. Gimana Alfarizi? Baik Pak, tapi boleh follow up question sedikit tidak Pak? Ya, silakan. Iya, boleh. Baik. Nah, itu yang salah satu jadi pertanyaan saya juga kan, walaupun lembaganya masih ada, tapi berarti ada pemetaan fungsi dan wewenang, kewenangan gitu. Yang jadi pertanyaan saya kan tadi ada ceritanya bahwa Raja Goa terakhir itu yang maju ke dalam pilkada begitu ya Pak ya. Nah, jadi yang saya ingin tanyakan itu sebenarnya bagi orang yang masuk dalam klan adat Goa itu sebenarnya mereka lebih tunduk, maksudnya bagaimana perbedaan kewenangannya atau pemetaannya antara raja ini dengan pemimpin pemerintah ini seperti Goa gitu. Itu Pak yang saya ingin tanyakan. Kenapa raja ini seurgen itu maksudnya harus maju untuk menjadi bupati, kan dia sudah menjadi raja gitu.
Ya, jadi namanya aja raja gitu ya, tapi tidak memiliki apa sih namanya wewenang tertentu gitu ya. Dia tidak memiliki kekayaan, tidak ada gaji misalnya, dan beberapa fasilitas-fasilitas lain. Hampir semua tanah-tanah adat kemudian jadi permasalahan gitu ya. Bagaimana tanah adat diambil alih negara misalnya, belum dengan konflik sesama mereka begitu. Jadi kemudian raja ini menganggap bahwa saya ini pemilik sah tanah ini, itu ditulis dalam balihonya ya. Saya adalah pemilik sah tanah ini dan berhak untuk menjadi pemimpin bangsa ini di tempat ini. Tapi pada akhirnya dia kalah begitu. Ya karena memang itu tadi ya, bahwa secara fungsi memang tidak ada. Jadi hampir semua raja-raja yang ada di Sulawesi Selatan masih ada ya, Raja Talok masih ada, Raja Goa terakhir masih ada, yang pengganti yang kemarin almarhum yang maju di pilkada berkali-kali tapi kalah. Tapi yang Raja Goa sekarang terakhir ini memilih untuk tidak masuk dalam politik gitu. Kemudian Raja Talo juga masih ada, juga memilih tidak terlibat dalam politik. Luwu juga masih ada, juga tidak terlibat dalam politik. Tapi beberapa kemudian ada beberapa tulisan saya terkait dengan itu, bagaimana kemudian di pilkada itu beberapa anak-anak raja atau kelompok raja itu juga maju dan mereka beberapa menang gitu ya. Di Baru salah satu anak raja yang kebetulan juga sepupu saya itu pernah jadi bupati berkali-kali begitu ya. Kemudian untuk menjadi legislatif pun demikian gitu ya. Mereka menggunakan beberapa pengaruh mereka seperti itu di beberapa, tapi tergantung ya. Kalau misalnya mungkin Goa, Makassar itu kan daerah kota ya, urban begitu. Jadi terlalu banyak friksi, kemudian pengaruh kultural mereka hilang gitu. Tapi mungkin kalau daerah pelosok seperti Bone, Sopeng, dan daerah Luwu itu masih berpengaruh. Beberapa tokoh-tokoh adat lebih memilih justru tidak masuk dalam politik, begitu, untuk tetap memelihara identitas mereka dan netralitas mereka. Seperti itu. Iya, jadi menarik ya, ternyata raja-raja ataupun keturunan raja itu masih ada yang ingin tetap terlibat di dalam kekuasaan gitu ya, Pak. Jadi, kekuasaan itu candu ya, jadi orang selalu ingin masuk dalam kekuasaan. Karena raja adatnya itu hanya simbolis ya, jadinya kan. Kekuasaannya tidak ada, supaya punya kekuasaan dia terlibat di dalam dunia politik yang ada di dalam ketatanegaraan kita. Baik, Farizi, saya rasa cukup ya menjawab pertanyaannya. Farizi, ada teman-teman yang lain lagi yang Nicholas biasanya aktif. Ada lagi yang lain, boleh? Kita masih ada waktu. Boleh deh Pak, saya bertanya dikit Pak. Kebetulan saya kan kajian saya juga tentang kerajaan Goa Talo juga nih Pak. Izin Pak, Andi saya ingin bertanya Pak. Yang di bagian bahwa kalau raja di kerajaan ini Pak ya, Goa Talo gitu juga diangkat ini dari wanita yang di luar kerajaan, di luar raja ini Pak, raja yang ada dalam wilayah tersebut gitu ya Pak ya. Itu gimana Pak ya konsepnya Pak ya? Apakah memang diterima kah atau terakhir juga bakal disingkirkan gitu Pak ya? Karena bagaimanapun secara konsep antropologis pasti tidak akan terima gitu orang lain yang akan memimpin wilayah kita sendiri gitu. Satu wilayah ini ya harusnya ya orangnya itu yang akan memimpin, orang dari dalam situ, bukan dari luar. Pasti apakah ada dinamika gitu, pasti ada pergeseran gitu Pak. Atau memang tetap dipertahankan konsisten bahwa dari perempuan tersebut gitu Pak yang memimpin. Gimana sih Pak? Karena kajian saya juga itu dan referensi saya juga sedikit Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Pertanyaan bagus sekali ya, Kolas. Yang pertama, posisi perempuan di Bugis itu mereka sebenarnya memiliki posisi penting gitu ya. Sejak dulu ada beberapa raja perempuan gitu ya. Itu kemudian hilang ketika Belanda masuk. Nah, Belanda ini kan mereka orang-orang Eropa ini kan mereka menggunakan sistem yang berbeda gitu ya. Beda dengan kita di Bugis. Dan orang di Eropa memposisikan perempuan itu sebagai bukan sebagai pengambil kebijakan, dia hanya pelengkap seperti itu. Nah di Bugis sejak dulu perempuan itu adalah decision maker, bahkan jadi raja. Itu satu. Yang kedua, bahwa kemudian ada orang asing yang kemudian menjadi raja di sebuah negara lain, itu bukan hal yang asing di tanah Bugis.
Tadi saya cerita tentang Tomanurung ya, orang dari luar yang kemudian diangkat sebagai raja oleh para raja yang berkonflik supaya konflik selesai seperti itu. Makanya salah seorang penulis Ian Caldwell ya, dia menulis tentang Stranger King. Nanti saya share sama Pak Nofrisal artikelnya tentang Stranger King. Jadi raja orang asing begitu. Jadi Tomanurung itu adalah orang asing yang tiba-tiba datang begitu, tapi dimitoskan dia turun dari langit begitu. Supaya seakan-akan raja ini juga tidak malu kan, masa saya menyerahkan kekuasaan saya kepada orang yang nggak tahu dari mana kan gitu, stranger gitu ya. Jadi para raja ini kemudian membuat mitos dia itu turun dari langit begitu. Sama dengan kisah Lagaligo kan begitu. Nah, jadi kemudian para Tomanurung ini, tapi tidak semua daerah ada Tomanurung ya. Di Goa ada, di Sopeng ada, Bone ada, di Luwu, Wajo nggak ada. Jadi ada beberapa daerah yang tidak memiliki Tomanurung. Jadi mereka struktur kekuasaannya berbeda. Jadi ketika kemudian ada orang asing yang memimpin sebuah negara di daerah di kerajaan Bugis Makassar itu bukan hal yang asing, itu lumrah begitu. Karena mereka percaya ada kontrak politik yang mereka bangun begitu. Nah, ketika kontrak politik itu menjadi ikatan mereka untuk penyerahan wewenang kekuasaan tadi begitu. Ketika kau memerintah dan kau memastikan bahwa kita aman, memberikan kami kesejahteraan gitu ya. Dan suatu saat kau menyalahi kontrakmu, kau bisa dibunuh bahkan dipecat seperti itu. Jadi hal seperti itu bukan hal yang lumrah. Ini menarik ya, Nicholas, dan ini berbeda dengan daerah-daerah lain. Makanya saya biasa di sini di beberapa diskusi publik, ketika ada orang mengangkat isu putra daerah, saya katakan kamu lupa sejarah. Kau nggak baca sejarah. Bagaimana di tanah Bugis Makassar ini yang berkuasa adalah orang-orang asing. Dalam beberapa kajian yang lain, misalnya ada salah seorang sejarawan di Fakultas Ilmu Budaya di Unhas, dia dalam penelitiannya membuktikan bahwa para Tomanurung itu orang Melayu. Ya, jadi mereka datang, kemudian dianggap orang pintar, kemudian memiliki appearance yang berbeda begitu ya, dan itu kemudian dianggap dia menjadi seperti sosok dewa yang turun dari langit seperti itu. Jadi seperti itu Nicholas. Jadi orang asing memerintah di tanah Bugis itu biasa, makanya dijamin dengan kontrak politik. Stranger itu menjadi hal yang menarik ya. Itu Pak yang saya lihat unik dari ini Pak ya, dari Sulawesi ya Pak, kerajaan Goa gitu Pak. Karena pada dasarnya ya kalau kita nih Pak secara antropologis dan sosiologis, misalkan di daerah saya pemimpinnya dari luar, itu kita nggak akan terima dong pastinya. Bukan berarti primordialisme etnosentrisme ya Pak ya. Tapi yang tahu daerah kita yang dapat mengakomodasi ya harusnya yang dari dalam gitu, internal. Gitu Pak ya, dari secara jangankan sebagai seorang sivitas, seorang masyarakat biasa aja, saya nggak akan mau dipimpin sama yang bukan orang dari daerah saya gitu Pak ya. Ya itu Pak yang mungkin beda dari secara historis dengan wilayah lain gitu. Terima kasih Pak informasinya Pak. Terima kasih. Nanti saya share itu artikel Stranger King ke Pak Nofrisal sebagai bahan kajian Anda. Siap Pak, terima kasih Pak. Iya, menarik ya Niko ya. Jadi masyarakatnya terbuka ya, bahkan kerajaannya pun terbuka. Saya mau ke sana Pak, nanti mencalon Pak. Ya. Lapor sama Pak Andi. Calon aja di sini. Ini sebagai contoh ya, di rektor kita di Unhas itu bukan orang Bugis Makassar, dia orang Gorontalo. Jauh gitu ya? Ya, jauh. Ya. Dan dia bukan S1-nya bukan alumni Unhas, dia alumni UNAI. Gitu. Lebih open minded ya. Iya, karena memang sudah terbiasa karena masyarakat pelaut itu ya barangkali ya terbuka. Gitu. Ya, tadi sejarah Tomanurung tadi tuh Pak Nofrisal. Iya. Stranger King tadi ya. Wali kota di Makassar ini orang Gorontalo Pak Nicholas, bukan orang Bugis Makassar. Iya. Luar biasa. 2 kali periode terpilih. Ya. Bahkan waktu saya riset di Minangkabau itu, menurut Raja Minangkabau yang waktu itu memegang tongkat rajanya, beliau bercerita bahwa orang-orang yang menjadi pemimpin di Sulawesi Selatan itu ada yang berasal dari Sumatera Barat juga. Ya, betul. Betul ya. Termasuk Pak Yusuf Kala katanya itu keturunannya katanya. Ya, istrinya ya dia orang Melayu Padang kan. Tadi yang saya katakan Tomanurung itu dalam riset teman Muhammad Amrullah, kebetulan dia PhD di Malaysia, dia menemukan beberapa bukti bahwa Tomanurung itu adalah orang-orang Melayu. Iya.
Ya, terima kasih untuk penjelasannya buat Nicholas. Semoga Nicholas mendapatkan jawabannya ya. Dan ada lagi mungkin mahasiswanya Pak Andiani yang juga ikut di kelas ini dari Universitas Hasanuddin. Silakan, jangan malu-malu. Oh iya, ada beberapa mahasiswa saya dari Iya, mungkin sistem kalau administrasi Pak negara Andiani dengan ingat namanya langsung disapa saja. silakan ya, atau karena waktu berbeda di sini ya Pak Nofrizal. Iya, Ya, silakan. Siapa saja boleh nanya. silakan ya. Kita jarang-jarang bisa ada dosen dari Unhas ya. Mata kuliah ini mata kuliah baru semester ini, jadi memang kami pun jujur masih mencari-cari bentuk juga Pak Andi ini. Tapi intinya sekarang kami menggali sebanyak-banyaknya Ya, menarik gitu loh. Dari ya kalau bisa dari semua daerah di seluruh Ya, Indonesia. betul. Makanya kami juga tadi yang saya katakan ya, kajian indigenous governance itu menjadi salah satu kajian berkembang di Asia Tenggara. Jadi kayak bentuk kritis ya terhadap hegemonisasi sistem-sistem pemerintahan Barat gitu. Saya coba jelaskan kembali soal bagaimana abad 16 di Sulawesi Selatan itu, khususnya kerajaan Goa ya. Kerajaan Goa itu dan Goa Talo, jadi kemudian ada salah satu tokoh yang sangat terkenal, dia menjadi kayak Syah Bandar di Goa, jadi di Makassar itu jadi salah satu pusat bisnis dunia di daerah, setelah kemudian Malaka dikuasai Belanda ya. Kemudian banyak orang kemudian berpindah ke Makassar untuk beberapa jenis perdagangan. Jadi di beberapa tempat kemudian ada misalnya kayak orang Portugis, bahkan ada orang Denmark begitu ya, kemudian orang Melayu, kemudian ada kampung-kampungnya seperti itu. Dalam beberapa catatan sejarah, gereja-gereja sudah muncul pada zaman itu. Mereka dibangun, raja mempersilahkan untuk membangunnya begitu. Nah, salah satu tokoh namanya Kareng Patinggalowang. Nah, Kareng Patinggalowang ini Raja Talo dan dia adalah salah satu orang yang bisa berbahasa asing, 40 bahasa asing dia kuasai dalam catatan sejarah. Dan kemudian biasa kalau ada raja-raja Eropa datang, dia meminta oleh-oleh buku. Jadi pernah dalam catatan sejarah ada satu kapal buku yang dia bawa dari Eropa untuk datang ke sini, ke Goa gitu ya, ada Goa Talo. Kemudian dalam tulisan-tulisan sejarah yang lain oleh para ilmuwan di Inggris, di Amerika dicatat pula misalnya ketika seorang Jesuit ya dari Portugal ketemu dengan Kareng Patinggalowang, dia merasa kayak saya seperti bukan di Makassar begitu. Saking fasihnya Kareng Patinggalowang ini berbahasa, dan bukan hanya bahasanya dia kuasai semua sastranya. Jadi dia bicara kayak menguasai segala jenis sastra yang ada di situ seperti itu. Bahkan juga ditulis dalam catatan sejarah yang lain, Kareng Patinggalowang ini memiliki teleskop Galileo ya, jadi salah satu yang langka zaman itu. Jadi bisa kita lihat bagaimana kemudian kemajuan sejarah zaman itu. Di Goa bahkan ditemukan pabrik mesiu ya yang mendapatkan transfer dari Turki misalnya seperti itu. Jadi kemajuan zaman itu luar biasa gitu ya, bagaimana kemajuan ilmu pengetahuan begitu dan teknologi gitu. Dan itu menurut saya di pada zaman yang sama di Eropa itu adalah zaman kegelapan gitu. Ketika terjadi perang antara Katolik dan Protestan ya, orang saling bunuh pada zaman itu. Jadi bisa kita katakan bangsa kita sebenarnya jauh lebih civilized dibandingkan mereka. Bukti sejarah yang lain misalnya tentang Lagaligo, sebuah karya etik sastra terpanjang di dunia, itu kan juga salah satu bukti kebudayaan begitu. Jadi benar kata Pak Nofrizal, kita sebenarnya sebagai anak muda ini harus banyak belajar ya tentang bagaimana sebenarnya kebudayaan dan peradaban kita dulu di Indonesia ini, dan bagaimana coba kita melihat nilai-nilai makna paling pentingnya itu yang kemudian coba kita terapkan dalam keseharian kita saat ini. Contoh tadi yang saya jelaskan tentang proses seleksi Pak Nofrizal ya.
mereka lebih memfokuskan pada nilai dibandingkan semata persoalan keterampilan, misalnya seperti itu. Mungkin itu tambahan saya. Sorry ya. Ya, terima kasih banyak Pak Andiani untuk perkuliahannya. Yakin nih mahasiswa tidak ada yang mau bertanya lagi? Saya kasih kesempatan kalau masih ada yang mau. Ya, kalau tidak ada, nggak apa-apa. Nanti bisa ditonton ulang kembali YouTube-nya ya. Linknya sudah saya share tadi. Ini waktu di Indonesia Barat, di Jakarta khususnya sudah masuk waktu maghrib dan memang kuliah kita sampai 18.10. Sebetulnya kita sudah lewat 8 menit. Untuk itu kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Andi Ahmadiani, SOS, MSI, MPA, MSc, dan kandidat PhD. Terima kasih banyak atas perkuliahan yang diberikan buat kami di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Ya, semoga kita bisa mengganggu Pak Yani lagi. Siap. Silakan. Mumpung masih bisa online ya, tapi betul. Mudah-mudahan online ini pun bisa berlanjut selama-lamanya ya. Ini sangat memudahkan sekali betul. Untuk mendapatkan ilmu. Ada kampus merdeka gitu ya, ada istilahnya liberal arts, segala macam ilmu bisa dipelajari gitu. Kalau memang berhubungan dan mendalam gitu, why not gitu kan? Ya, Pak Andiani bukan dari Fakultas Hukum tapi bisa share pengetahuan beliau yang memang belum ada juga di Fakultas Hukum. Ekspertis yang seperti Pak Yani miliki. Tapi nanti tentunya akan kita untuk membuat paper ya, mahasiswa tentu harus difokuskan ke arah hukumnya gitu, karena kita memang di Fakultas Hukum gitu. Semoga menjadi materi yang sangat berharga buat dari mahasiswa dalam membuat tugas-tugas untuk mata kuliah ini. Sekali lagi Pak Andiani dan semua mahasiswa, nanti mohon tolong diisi daftar hadirnya ya Pak Andiani ya, mahasiswa semua juga. Bu Rian, apakah sudah di-share link ininya, link untuk absennya? Nanti kita nggak usah tutup dulu, Pak Andiani mungkin berkenan meninggalkan ruangan, nanti Bu Rian akan men-share link untuk daftar hadirnya, nanti Pak Andiani linknya saya kirim. Ini ada email saya Pak Nofizal di chat, bisa kalau ada beberapa teman-teman mau nanyakan sesuatu silakan email saya saja. Oh iya, terima kasih banyak Pak Andiani untuk emailnya. Nanti mohon bantuan kalau ada mahasiswa. Terima kasih Pak Nofizal, terima kasih teman-teman mahasiswa semua. Ini luar biasa sekali ada mata kuliah seperti ini dan memang ini jadi penting buat kita untuk belajar banyak hal soal ini. Terima kasih Pak Nofizal atas undangannya dan semua kehormatan. Terima kasih. Depan bisa lihat. Selamat malam, assalamualaikum untuk Pak Yani di Makassar. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.